Berlatar di Pakistan, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang menyerang kelompok bersenjata hanya seorang diri, di mana saat si pria sudah berhasil membantai setengah dari kelompok itu, tiba-tiba satu orang berhasil melepaskan tembakan yang tepat mengenai dada si pria hingga terlempar jatuh dari lantai 10. Luar biasanya, si pria masih bertahan hidup dan langsung dilarikan ke rumah sakit, di mana seorang bos mafia yang berada di tempat lain pun menyuruh para dokter di sana untuk menyuntikkan sebuah obat penghilang ingatan untuk membuat si pria lupa akan dirinya sendiri. Si bos mafia pun membayar para polisi untuk membawa si pria ke penjara paling ketat di Pakistan. Entah siapa sebenarnya pria ini, namun layaknya seorang penjahat paling kejam di dunia, para polisi melakukan penjagaan dan pengawasan super ketat yang langsung membuat heboh seisi penjara di sana. Ya, masih belum diketahui siapa namanya, namun si pria memiliki ciri khas yaitu tato bertuliskan India di lengan kirinya. Masih atas perintah dari si bos mafia, kepala sipir pun meminta bantuan pada sekelompok narapidana terkejam di penjaranya untuk menghabisi si pria saat sedang mandi. Melihat mereka semua gagal, kepala sipir pun terpaksa mengeluarkan dua napi yang paling sulit dikendalikan. Mereka berdua adalah narapidana asing yang kebetulan dikurung di penjara ini. Dan ya, dengan iming-iming kebebasan, dua napi asing ini pun menghajar si pria secara bersamaan, di mana si pria yang bahkan tidak mati setelah jatuh dari lantai atas 10 pun bisa dengan begitu mudahnya melakukan pertahanan sekaligus melancarkan serangan balik yang membuat keduanya tak berkutik. Karena kepala sipir di sana sudah angkat tangan, si pria pun dipindahkan ke fasilitas khusus perawatan. Namun, alih-alih memberinya obat penenang agar mudah dikendalikan, si pria yang masih amnesia pun menghajar para petugas dan berhasil kabur dari sana. Setelah berkeliling ke sana kemari mencari informasi tentang siapa dirinya, si pria pun berakhir di sebuah pasar senjata api. Tak lama, muncullah seorang bocah penjual permen yang mengenali wajah si pria, termasuk seorang perempuan yang waktu itu jalan bersamanya. Entah siapa perempuan itu dan apa hubungannya, si bocah pun membawa si pria menemui kakek penjual senjata dan bersedia memberikan informasi secara gratis setelah si pria berhasil merakit senjata apinya. Jalka Night Club. Si pria pun berpindah lokasi ke tempat hajatan dan tak sengaja bertemu dengan seseorang bernama Rapik yang mengaku sebagai supir yang pernah menjemput si pria di bandara, yang pada akhirnya diketahuilah jika nama pria ini adalah Arjun, seorang petugas bea cukai yang sedang berdinas di Pakistan. Rapik juga memberitahu tentang teman Arjun yang bernama Regina, seorang staf kedutaan yang sewaktu di bandara ikut menyambutnya, sehingga demi mencari informasi lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi, Arjun pun meminta Rapik untuk mengantarkannya ke kediaman si Regina tersebut.
Setibanya di sana, alangkah terkejutnya mereka berdua saat menemukan Regina sudah tewas dengan mata kiri yang ditembak, di mana Arjun tak sengaja menemukan pesan yang dibuat oleh Regina berisi sebuah nama yang menjadi dalang di balik kematiannya, termasuk apa yang sudah menimpa Arjun saat ini. Martin. Ya, namanya adalah Martin sesuai judul film ini. Berdasarkan pesan yang Regina buat bahwa Martin berada di India, Arjun langsung meluncur ke sana dengan menaiki sebuah kapal nelayan secara ilegal. Tiba di India, lebih tepatnya di stasiun kereta api, Arjun langsung menghubungi nomor telepon yang ia temukan di kediaman Regina, yang ternyata itu adalah Babu, sahabat dekatnya yang baru saja bertemu dan akan menjelaskan semuanya. Tiba-tiba ya, Babu terkena satu tembakan tepat di dadanya yang dalam detik-detik sekarat, Babu meminta Arjun untuk segera menyelamatkan sahabatnya yang lain bernama Pipek, seorang petarung MMA yang saat ini akan bertanding dan pastinya akan jadi target selanjutnya dari sosok si Martin ini. Hey, halo. Sementara Arjun masih dalam perjalanan setelah mendapatkan berbagai halang dan rintangan, Pipek sendiri sudah masuk ke atas ring yang membuatnya berada dalam posisi terbuka. Di saat itu pula lah seorang sniper wanita muncul dan langsung melepaskan satu tembakan dari jarak yang sangat jauh. Martin, Yaronino. Keesokan paginya, Arjun mendatangi kediaman Pipek tepat saat keluarga besarnya sedang berduka cita. Arjun terlihat kebingungan karena mau sedih tapi gak ingat Pipek itu siapa. Gak sedih, takut dikira gak peduli sama teman sendiri. Disinilah Arjun mendapat petunjuk baru tentang sosok yang mungkin paling penting dalam hidupnya, yaitu bernama Preti, tunangannya. Sehingga tanpa buang waktu lagi, Arjun langsung meluncur ke lokasi sesuai yang ada pada kartu undangan tersebut. Berlokasi di rumah aman milik sahabatnya, Preti sengaja disembunyikan di sana untuk membuatnya tetap aman dari buruan Martin. Namun dengan adanya Arjun sekarang, justru Preti bisa dimanfaatkan sebagai umpan untuk membuat Martin muncul ke permukaan. Di tengah keramaian, Arjun sengaja membawa Preti jalan-jalan di tengah banyak orang. Namun, alih-alih Martin yang muncul, justru malah sekelompok pria bertopeng ini diutus oleh si bos mafia yang sampai detik ini masih belum diketahui alasan kenapa dia atau si bos menginginkan Arjun mati. Tanpa mendapat kesulitan yang berarti, Arjun bisa dengan begitu mudahnya mengalahkan mereka semua. Di mana saat Arjun menghantamkan kepalanya pada seonggok kelapa yang terbang, syaraf-syaraf di otaknya kembali terkoneksi yang secara perlahan mulai mengembalikan ingatannya. Saat gelombang kedua muncul, Arjun sudah bisa mengingat siapa dirinya, yang tepat di saat bersamaan muncullah kelompok bersenjata lain yang ternyata berada di pihak Arjun dan berhasil menghabisi para penjahat bertopeng tersebut. Dan ya, terungkaplah jika sosok yang kita lihat sedari tadi tidak lain dan tidak bukan adalah Martin itu sendiri. Entah siapa Arjun, apakah dia nyata atau tidak. Yang pasti, sosok Martin yang kita lihat saat ini adalah seorang bos gangster berbahaya yang paling ditakuti di India. I am Martin! Dan mari saya bawa Anda ke 20 hari sebelumnya untuk melihat apa yang sudah terjadi dan siapa sebenarnya Arjun. Ya,
Arjun ternyata adalah seorang petugas bea cukai yang memiliki wajah dan perawakan sama persis dengan si Martin ini. Entah saudara kembar yang terpisah atau hanya secara kebetulan, Arjun dikenal sebagai sosok yang sangat baik dan jujur, di mana saat ini ia tengah menyita beberapa kontainer berisi obat-obatan terlarang yang diselundupkan dari luar negeri. Ternyata kontainer-kontainer itu adalah milik si bos mafia yang saat itu juga langsung menemui Arjun dengan maksud untuk menyuapnya. Namun karena Arjun merupakan seorang petugas bea cukai anti suap dan anti korupsi dan anti memberatkan rakyat yang ingin jajan di luar negeri, Arjun langsung menolak tawaran si bos dan akan tetap menyita kontainer-kontainer tersebut. Tak terima barangnya disita, keesokannya si bos mengutus beberapa orang untuk menghabisi Arjun di jalanan dan tebak siapa yang mereka targetkan? Ya, mereka memburu orang yang salah, yaitu Martin. Sehingga alih-alih mendapatkan Arjun, si bos justru harus berhadapan dengan sosok yang tidak ingin ia buat macam-macam. Setelah menginterogasi si bos dan mendapatkan informasi tentang nilai dari isi kontainer tersebut, Martin jadi tertarik untuk mengambil keuntungan. Sama seperti si bos yang terkejut saat melihat wajah Arjun, Martin juga sama terkejutnya melihat wajah Arjun sangat mirip 100% dengan dirinya. Bahkan perawakan dan potongan rambutnya pun juga sama persis. Disinilah jugalah Martin memiliki ide untuk menyamar menjadi Arjun dan membuat kekacauan agar Arjun tersandung kasus berat supaya kontainer-kontainer itu lebih mudah didapat. Sel ki chabi lekar aao. Sempat dikurung dalam jeruji besi, Arjun akhirnya dibebaskan setelah terbukti tidak bersalah. Dengan bantuan polisi dan para ahli, mereka berhasil mengungkap jika Arjun dan Martin adalah orang yang berbeda. Namun dari informasi terbaru yang didapatkan, Martin saat ini sedang berada atau sedang pergi ke Pakistan dan mungkin sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Tak ingin membiarkan Martin melakukan kejahatan atas nama dan image dirinya, Arjun diam-diam pergi ke Pakistan untuk menangkap Martin sendirian. Dengan fakta bahwa Martin adalah sosok penjahat kelas berat yang bahkan para polisi sekalipun sulit menangkapnya, Arjun mau tidak mau harus punya sepasukan orang di pihaknya, sehingga ia langsung menemui sahabatnya di kedutaan. Dan ya, Arjun menemui Regina yang sebelumnya ditemukan mati ditembak di mata sebelah kiri. Arjun dikenalkan pada seorang informan kepolisian yang bersedia membawanya ke tempat di mana Arjun bisa mendapatkan sepasukan bantuan yang diinginkannya. Okay. All the best, Arjun. Yes. Thank you so much. Arjun dibawa ke pasar senjata yang juga disinilah pertama kali Arjun bertemu dengan si bocah penjual permen. Arjun langsung dipertemukan dengan seorang penjual senjata yang memiliki informasi tentang sepasukan terlatih yang Arjun inginkan. Tepat saat Arjun dalam perjalanan menemui kelompok terlatih itu, Martin sendiri menemui Regina dengan berpura-pura sebagai Arjun. Sayangnya, Regina bukan orang yang mudah tertipu. Ia berpura-pura menyelesaikan pekerjaannya padahal sedang menulis pesan untuk Arjun tentang kemunculan Martin di kediamannya. Sehingga sesaat setelah Martin menyadari gerak-gerik Regina yang mencurigakan, ia langsung menembaknya tepat di mata sebelah kiri. Kembali ke Arjun yang sudah berhasil menemukan alamat kelompok yang diinginkannya. Tanpa bertele-tele, Arjun meminta kelompok itu untuk menangkap Martin. Namun, baru saja mereka sepakat dan akan berangkat, muncullah Martin yang sudah lebih dulu menemukan mereka semua. Dan inilah yang terjadi. Selesai menghabisi kelompok terlatih itu, Martin dan Arjun pun sempat melakukan duel tembak yang membuat mereka berdua justru berada dalam posisi sama-sama terdesak. Karena tidak ada jalan lain, Martin terpaksa menjatuhkan dirinya dari atas gedung setelah berhasil membuat Arjun tak sadarkan diri. Dan itulah awal bagaimana Martin bisa nyasar ke penjara Pakistan.
Kembali ke masa sekarang, Martin masih berambisi untuk mendapatkan keuntungan dari kontainer milik si bos mafia, sehingga Martin memutuskan untuk menculik Pretty agar Arjun mau melakukan apapun sesuai keinginannya. Setelah Pretty sudah didapatkan, Martin langsung menelepon Arjun untuk membawa seluruh kontainer milik si bos mafia ke suatu tempat. Setelah Arjun sepakat demi nyawa tunangannya, Martin kemudian menghubungi si bos untuk pergi juga ke lokasi tersebut dan kembali mengingatkan si bos tentang pembayaran yang sudah disepakati. Berlokasi di padang gurunan tandus, Arjun dan rombongan truk pembawa kontainer pun terlihat sedang dalam perjalanan menuju lokasi sesuai permintaan Martin. Namun di luar dugaan, si bos mafia ternyata memiliki rencana lain dengan mengutus beberapa anak buahnya untuk mencegat rombongan itu tengah jalan. Tetapi ya, Martin rupanya sudah selangkah lebih maju dengan menyadari akan rencana si bos ini. Menggunakan mobil tank pribadinya, Martin menembak seluruh anak buah si bos, bahkan nyaris menewaskan Arjun yang masih berada dalam kendaraannya. Di tengah mobil yang terbakar dengan spesial efek dan green screen yang masih sangat kelihatan, Arjun dan Martin pun melakukan duel untuk membuktikan siapa yang lebih hebat dan... You think you're strong, and I know I'm strong. Tak lama, muncullah si bos mafia dengan mobil mewahnya sembari membawa satu kontainer penuh dengan uang sesuai kesepakatan. Namun Martin tak serta-merta menyerahkan barang milik si bos dan justru malah membuat kesepakatan dengan Arjun. Ya, Martin tampaknya lebih pro kepada Arjun ketimbang si bos. Hal itu dibuktikan dengan Martin yang menyerahkan Pretty dalam kondisi utuh tanpa ada kurang sedikit pun. Ternyata seluruh kontainer yang si bos selundupkan nyatanya bukan obat-obatan, melainkan senjata api yang berasal dari luar negeri dan bermaksud dijual kepada para penjahat yang nantinya akan digunakan untuk membuat aksi terorisme di negara India. 65,000 from Cambodia. Secara tidak langsung, tato bertuliskan India di lengan kiri Martin adalah simbol dari dirinya yang sangat mencintai tanah air. Kepergian Martin ke Pakistan sebelumnya rupanya adalah untuk menyelidiki segala sesuatu tentang si bos yang ternyata bisnis obat-obatan terlarang yang dikerjakannya hanyalah sebuah kamuflase, persamaran, penyamaran dari penjualan senjata yang sebenarnya itulah bisnis dia yang asli. Fakta mengejutkan lainnya adalah semua sahabat Arjun di Pakistan ternyata merupakan para pengkhianat negara yang membantu si bos dalam bisnis penjualan senjatanya. Regina, Babu, dan Pipek masih satu komplotan yang diam-diam menerima uang suap dari si bos sehingga kematian mereka tidak perlu Arjun tangisi karena mereka memang pantas mendapatkannya. Setelah semuanya terungkap, Arjun akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Martin. Mereka membunuh si bos mafia dengan menjadikannya sebagai jasad Martin. Sehingga setelah semuanya berakhir, Arjun mendapat penghargaan dari instansinya karena sudah berhasil menyiapkan penjahat paling berbahaya di India. Tamat, ending yang sangat amat membagongkan. Nah, kalian bisa menilai sendiri seperti apa filmnya dan seperti bagaimana spesial efeknya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah belajarlah mengerti orang lain dan jangan memaksa.
Tidak semua harus seperti apa yang Anda kehendaki. Coba, periksa apakah kemauanmu itu untuk kebaikan atau untuk egomu. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sikat gigi keriting Tutankhamun.